Saudara-saudara, kesempatan pada saat ini tema kita adalah tentang meditasi lebih penting daripada belajar dhamma. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan karena di belakangnya ada tanda tanya. Jadi mungkin kalau lebih lengkap ya, apakah benar meditasi itu lebih penting daripada belajar dhamma? Saya menyadari di masyarakat banyak pertanyaan ataupun banyak pendapat yang menyampaikan bahwa yang penting pokoknya meditasi. Agama Buddha itu yang penting meditasi. Meditasi Buddhis ya di sini yang saya maksudkan bukan meditasi yang umum-umum karena meditasi sendiri luas sekali jangkauannya. Ya, ada yang meditasi untuk berbagai tujuan ya, misalnya apakah untuk kesehatan, apakah untuk kekuatan. Ya, nah ini maksud saya adalah meditasi Buddhis, yaitu mengembangkan kesadaran menyadari saat ini sedang apa. Nah ini banyak orang mengatakan, oh yang penting pokoknya meditasi, enggak usah belajar dhamma, meditasi aja. Itu ada. Ada juga pendapat di sisi yang berbeda, yang menyampaikan bahwa, oh belajar dhamma itu penting. Tanpa belajar dhamma, kita enggak ngerti apa-apa. Ya, sehingga mau praktek apa kalau kita nggak belajar? Nah, sehingga dua pandangan ini selalu diperdebatkan. Nah, mungkin tema ini dipilih oleh panitia karena gimana ya menyelesaikan perdebatan ini? Mana yang benar? Apakah memang meditasi itu lebih penting daripada belajar dhamma? Atau sebaliknya, belajar dhamma lebih penting daripada meditasi? Saudara-saudara, karena ini kita berbicara tentang meditasi Buddhis, maka tentu orang yang mengatakan meditasi itu penting, lebih penting daripada belajar dhamma, mestinya dia sudah mengerti sedikit ya teori dhamma. Jadi nggak ngawur-ngawur dari lahir, nggak ngerti apa-apa, kemudian yang penting pokoknya meditasi Buddhis. Ya, begitu bisa mulai ngomong, bisa mulai mengerti agama Buddha, langsung mengatakan yang penting meditasi Buddhis. Saya kira tidak seperti itu. Tetapi mungkin dia sudah mendengar dari beberapa pihak, apakah mungkin dari orang tuanya, apakah mungkin dari teman-temannya, apakah mungkin dia membaca sendiri dari buku-buku, apakah dia melihat dari beberapa media sosial, ya termasuk channel YouTube dan sebagainya. Kemudian dia baru bisa menyimpulkan bahwa oh meditasi itu penting. Jadi ada prosesnya, bukan mendadakan muncul. Nah, oleh karena itu, kita juga harus memahami tentang belajar dhamma. Belajar dhamma ini apa? Apa cuma buku atau bagaimana ya? Nah, di dalam pengertian dhamma, belajar dhamma ini sebetulnya punya tahap-tahapan. Jadi tidak ngawur juga. Belajar dhamma, di awal itu memang kita menggunakan berbagai indera yang kita miliki untuk mempelajari apakah yang disebut dengan dhamma. Dhamma ini sebetulnya apa sih? Kok kita harus belajar? Dhamma itu adalah melihat hidup sebagaimana adanya. Bahwa hidup itu bisa berpisah dengan yang dicinta. Jadi apa yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita cintai, satu ketika bisa berpisah dari diri kita. Juga bisa bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi kita melihat atau kita mendengar ada hal-hal yang tidak menyenangkan di luar diri kita. Tapi satu ketika pasti ketemu dan akan kita hadapi hal-hal yang tidak kita suka. Nah, jadi prinsip dhamma itu adalah bertemu dengan yang tidak disukai dan berpisah dengan yang kita sukai. Proses belajar dhamma
Itu tidak harus dari buku, tidak harus dari wihara, dari ceramah-ceramah para Romo Pandita, dari ceramah-ceramah para biku, dan lain sebagainya. Tidak harus. Tetapi, kalau anak kecil mungkin dia juga bisa belajar dari orang tuanya. Dia meniru ataupun mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Misalnya, ketika anak diberi mainan, apakah itu mainan mobil-mobilan, apakah boneka, ataukah benda-benda yang lain. Kemudian karena kekurang hati-hatian anak ini jatuh, benda ini terjatuhkan dari genggaman tangan anak tersebut. Sampai akhirnya barang ini rusak. Nah, si anak yang baru menerima benda ini dengan senang sekali, mainan ini dengan senang sekali, kemudian tidak lama barangnya rusak. Nangis dia. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicinta. Kemudian orang tua memberikan nasihat. Sudahlah nak, ya namanya barang sekarang bagus bisa jadi rusak. Toh kemarin kamu juga nggak punya. Ketika sekarang papa dan mama memberi kamu mainan ini, kemudian sekarang akhirnya nggak punya lagi. Berarti kan kamu waktu kemarin nggak punya, kamu tenang-tenang aja. Kemudian sekarang kamu punya karena diberi oleh ayah dan ibu. Dalam beberapa menit kemudian benda ini rusak. Berarti kamu sekarang kembali seperti kemarin. Berbulan-bulan, berminggu-minggu kamu kan nggak ngapa-ngapa, nggak punya barang itu. Nah kenapa sekarang setelah punya barang ini sekian menit, terus hilang, kembali ke masa sebelumnya, kenapa kamu sedih? Nah, mungkin orang tua menasihati prinsipnya seperti itu. Mungkin nggak kata-katanya mirip ini ya, tapi prinsipnya seperti itu nasihatnya. Nah, akhirnya anak ini juga memahami, oh ya ya, bahwa saya kan sekarang posisinya kembali seperti kemarin. Atau seperti tadi beberapa menit sebelumnya, bahwa saya nggak punya barang itu. Dan begitu dia bisa melepas, ya anak ini menjadi tenang. Karena dia bisa menerima kenyataan kehilangan hal yang dia sayangi. Dan otomatis dia bertemu dengan yang tidak dia sukai, yaitu apa? Barang yang dia sayangi rusak. Nah, tentu orang tua memberikan contoh ya, kemudian satu ketika mungkin HP-nya orang tua rusak, anak juga ngeliatin, gimana ya reaksinya HP-nya orang tua rusak. Ternyata orang tua juga punya konsep yang sama. Ya, dulu nggak punya HP juga nggak ngapa-ngapa, sekarang setelah punya HP, HP-nya rusak kan seperti yang dulu juga. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, anak kemudian menangkap itu, bahwa hidup ini tidak kekal. Dan begitu anak itu menangkap, dia belajar. Dan akhirnya dia bisa menerima itu sebagai kenyataan. Nah, ini belajar dhamma. Belajar dhamma di awal, yaitu mempelajari teori dhamma. Ya, jadi tingkat awal belajar dhamma itu adalah memasukkan data tentang dhamma dari berbagai sumber, dari indria kita, dari kita mendengar, dari kita melihat, dari kita merasa, ya, dari kita mencium, dari kita merasakan lewat lidah dan lain sebagainya, dari indria-indria kita lewat pikiran dan sebagainya. Itu adalah cara kita menyerap pemahaman tentang dhamma. Kenapa? Karena dhamma ini ada di sekitar kita. Dhamma ini adalah alam semesta ini. Ya, semuanya ini adalah pelajaran di dunia ini. Nah, sekarang tinggal orang tua menjelaskan. Kemudian, tahap yang kedua belajar dhamma itu, selain kita menyerap, adalah kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ketika anak itu kemudian mendengar orang tuanya menasehati tentang barangnya yang rusak, mainannya yang rusak, anak ini bisa menerima, sudah. Kemudian di masa yang akan datang, ketika dia melihat mainannya rusak atau segala macam, dia mulai bisa menerima kenyataan. Nah, ini sebetulnya dia mulai praktek dhamma. Kemudian ketika tadi melihat orang tua HP-nya rusak,
orang tua reaksinya juga seperti itu, tidak berlebihan, akhirnya anak ini juga menyadari, oh inilah praktek dhamma. Jadi praktek dhamma itu bukan berarti harus dibiara atau segalanya, tetapi adalah mempraktekkan ketidakkekalan tadi, kesiapan melihat ketidakkekalan. Kemudian praktek dhamma di dalam ajaran Sang Buddha ini untuk melihat ketidakkekalan itu sebetulnya ada beberapa cara. Cara yang pertama yang disebut dengan kerelaan. Jadi biasanya anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk pelepasan. Misalnya, ayo nak, kamu sekolah minggu, ini saya kasih sedikit uang saku. Nanti kalau di wihara ada kegiatan atau acara dana paramita, nanti ada lagu ya, dana paramita misalnya, nah ini kamu masukkan ya, dan yang ini uang yang sudah papa mama kasih ini masukkan ke sana. Nah ini belajar berdana. Kemudian hari ini di wihara kan ada para bante itu. Nih, mama atau papa kasih makanan, mungkin pisang atau mungkin buah atau apa, nanti dipersembahkan ya kepada bante untuk makan pagi atau mungkin makan siang. Nah, ini anak mulai belajar kerelaan. Jadi dari memiliki, kemudian sekarang bagaimana ya? Kalau tadi mainannya tanpa sengaja rusak karena dia jatuh. Tetapi sekarang tahap belajar ini, tahap prakteknya adalah dia sengaja melepas apa yang dia miliki. Jadi ini makan pagi karena ini belum mulai kebaktian. Nah, sekarang saya mempersembahkan dana makan kepada para biku yang tinggal di bihara. Nah, kemudian ikut kebaktian ada dana paramita. Kemudian setelah dana paramita, mungkin kebaktian selesai, nah, para biku mulai dana makan. Nah, mungkin anak ini ya, mau persembahkan lagi dana makan karena dikirim misalnya dari rumah sama orang tuanya. Nah, ini titip nanti untuk dana makan siang para bante. Nah, dia persembahkan lagi. Ini adalah kerelaan. Kemudian, selain menjalankan pelepasan materi ini, tentu nanti juga diajarkan pelepasan yang bukan materi, yaitu bagaimana memperhatikan mereka yang membutuhkan, ya misalnya, nah nanti kamu lihat ya, di wihara, di papan pengumuman apa ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, misalnya apakah itu anak asuh, guru asuh, atau mungkin ada juga umat Buddha yang kurang bahagia hidupnya atau apa yang perlu bantuan. Nah, kamu lihat di sana ya. Nah, ini anak diajar untuk praktek kerelaan yang bersifat bukan materi, perhatian. Kemudian ketika anak ini protes, waduh aku punya musuh, itu menjengkelkan teman sekolah saya, begini-begini. Kemudian coba nak, kamu belajar memaafkan. Ya, dia memang seperti itu, sudahlah sekarang kamu maafkan. Nah, tapi kan nanti dia mengganggu saya terus. Saya kan nggak mau jadi orang yang digangguin ya. Kamu setelah memaafkan, berarti urusan kamu dengan dirimu kan selesai. Kamu sudah tidak ada kebencian dengan dia. Nah, sekarang tinggal kamu mungkin menghindar atau mengurangi komunikasi sehingga kamu tidak punya kesempatan untuk dibully lagi dan lain sebagainya. Nah, ini cara kita mengajarkan kepada anak dengan kelakuan, yaitu kerelaan tadi. Jadi kerelaan yang materi kemudian dikembangkan kerelaan yang bukan materi. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan dhamma atau belajar dhamma ini dilanjutkan dengan kerelaan adalah dengan kemoralan, yaitu nah coba kita belajar untuk mengembangkan 5 latihan kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ya, kita serumah ini kita belajar seperti itu. Nah, anak ini melihat orang tua melakukan, kakaknya melakukan, adiknya melakukan, otomatis dia nanti juga akan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
Kemarin menjelang Waisak misalnya, kalau ini kan sudah menjelang Asada. Nah, kemarin menjelang Waisak, wah, kakaknya, ayah, ibu jalankan 8 sila. Wow, hebat juga ya. Wah, ini atas sila. Nanti satu ketika saya ya mau latihan. Jadi anak dilatih untuk pengendalian diri. Karena sila itu sebetulnya adalah latihan pengendalian diri. Bukan tidak membunuhnya, bukan tidak mencurinya, tidak berzina dan sebagainya. Tetapi hal yang lebih penting adalah tidak melakukan hal yang dapat mengganggu pihak lain. Nah, jadi kerelaan tadi adalah berbuat baik untuk masyarakat di lingkungan kita. Sekarang kemoralan itu adalah tidak mengganggu masyarakat di sekitar kita. Nah, itu prinsipnya, sehingga tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya itu adalah supaya kita tidak mengganggu mereka. Masyarakat itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan, ya. Ada mungkin ayam, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Tidak kita ganggu mereka, kehidupan mereka. Nah, selain kerelaan, kemoralan, kemudian praktek dhamma ini ada yang disebut meditasi lagi. Meditasi atau pengembangan kesadaran setiap saat. Nah, anak kecil yang tadi kita didik ini, kita topiknya tadi adalah anak kecil ini yang dimulai dengan dari kecil belajar melepas apa yang dia miliki yang rusak, kemudian belajar melepas bagaimana dia berdana wihara dan sebagainya, kemudian belajar dengan melaksanakan latihan kemoralan, tidak mengganggu pihak lain, tidak menyakiti pihak lain dengan ucapan maupun perilaku. Nah, sekarang anak kecil ini mulai dididik bagaimana dia mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi, anak ini dilatih, ayo nak, kita sadari saat ini sedang apa? Oh, sedang duduk, sedang jalan, sedang berdiri, sedang narik nafas, sedang berbicara, sedang apa saja disadari. Nah, jadi bukan duduk diam yang penting, tetapi adalah prinsipnya apa? Menyadari saat ini sedang apa. Kenapa kita harus menyadari saat ini sedang apa? Karena ini untuk melihat perubahan hidup tadi. Bahwa saat ini saya sedang duduk, tadi saya barusan jalan. Nanti setelah ini saya jalan lagi atau berdiri. Jadi kita lalu melihat hidup itu satu proses yang berubah. Saya senang duduk, bukan berarti saya harus duduk terus. Satu ketika saya harus melepas rasa senang duduk saya itu dengan saya berdiri. Ketika saya berbahagia dengan berdiri, senang berdiri, tetapi satu ketika saya juga harus melepas rasa senang berdiri itu karena saya harus berjalan. Saya senang berjalan, tapi satu ketika saya juga harus melepas rasa senang berjalan itu dengan berbaring ataupun duduk. Jadi, dengan kesadaran setiap saat ini, kita lalu memahami sekarang bahwa hidup ini semuanya hanyalah proses. Nah, belajar dhamma itu sekarang menjadi lengkap bahwa belajar dhamma ada teorinya. Teorinya bukan hanya didapat dari buku. Teorinya ternyata didapat dari berbagai indria yang kita miliki. Ya, membaca buku salah satunya, mendengar ceramah dhamma salah satunya, menonton di YouTube media sosial misalnya itu juga salah satunya. Tetapi mendengar pendidikan dari orang tua, melihat contoh dari orang tua, contoh dari lingkungan, itu juga penting. Kemudian melaksanakan dhamma. Melaksanakan dhamma bisa dengan latihan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini ada yang menyebut dengan meditasi. Jadi, sebetulnya meditasi ini adalah bagian dari praktek dhamma. Bagian dari belajar dhamma. Karena belajar dhamma itu ada teori, praktek, dan hasil. Hasilnya apa? Menyadari hidup yang tidak kekal, sehingga batin menjadi tenang seimbang.
Kalau kita hanya mementingkan meditasi saja, tidak mau belajar dhamma, maka kita kehilangan banyak hal. Karena meditasi itu hanya salah satu dari praktek dhamma yang berdasarkan hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau orang mengatakan yang penting belajar dhamma, boleh, tetapi belajar dhamma yang mana dulu? Kalau belajar dhamma hanya teorinya saja, dia juga kehilangan kesempatan untuk melaksanakan dhamma sampai mencapai kebahagiaan dalam hidup. Karena kebahagiaan dalam hidup itu adalah ketika kita menyadari hidup yang tidak kekal ini, sehingga batin terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan. Karena itu, saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini, meditasi apakah lebih penting daripada belajar dhamma? Sesungguhnya, kalau meditasi ini menjadi bagian setelah kita memahami teori-teori dhamma sebelumnya, maka meditasi menjadi penting. Karena meditasi ini salah satu dari upaya melaksanakan dhamma untuk mencapai pencerahan, terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Tetapi kalau meditasi tanpa melaksanakan hal-hal yang lain, tanpa kerelaan, tanpa melaksanakan kemoralan, maka belajar dhamma menjadi penting. Karena belajar dhamma bukan hanya belajar teorinya saja, tetapi juga harus bisa ada pelaksanaan dhamma, dan tentu nanti akan mengarah pada hasil. Ya, nah jadi belajar dhamma itu menjadi sangat luas. Meditasi itu salah satu dari bagian belajar dhamma yang merupakan bagian dari pelaksanaan dhamma. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini menjadi pengantar untuk diskusi kita, baik untuk teman-teman yang berada di Wihara Ekadama Loka Surabaya, maupun teman-teman yang di media sosial, di YouTube, ataupun mungkin di channel-channel yang lain yang bisa mengikuti acara ini secara langsung. Nah, mari kita mulai dengan diskusi. Nah, kesempatan akan saya kembalikan kepada Saudara Cahyadi untuk memimpin acara diskusi kita dalam tema yang sangat bagus sekali, meditasi apakah lebih penting daripada belajar dhamma. Terima kasih. Silakan, Saudara Cahyadi.